Kalau saya tuh cenderung apapun kondisinya tuh kita nggak usah tunjukin ke orang lain kalau kita misalnya moodnya lagi nggak enak. Eh, Kalau saya mencoba untuk profesional aja sih di pekerjaan, apapun kondisinya, mood lagi enak atau nggak enak, yang penting pekerjaannya harus selesai. Halo semuanya, apa kabar nih kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik tentunya ya. Balik lagi bareng aku Yeni. Bersama partnernya Kak Yeni, Casna. Baiklah, yang bakal nemenin pemirsa semua dalam next episode ini podcast spesial Hari Kartini. Wah, pastinya masih bahas tentang peran perempuan ya. Ya, betul banget sih. Terutama bagaimana cara kita menjadi independent woman nih yang terpilih. Seru nih pasti para pemirsa, tapi nggak cuma perempuan, laki-laki juga boleh denger kan Kak Yeni? Boleh banget, karena ini kan untuk edukasi semua orang, narasumber, pemirsa semua, dan yang mendengarkan untuk wanita-wanita PII. Iya sih. Dan kita semua pastinya perlu ya membangun sisi independen dari diri kita sendiri, nggak bergantung apakah itu perempuan ataupun laki-laki. Setuju banget. Ya Ya udah. udah sih, daripada lama-lama nih ya Kak Yeni ya. Siap. Mari kita sambut narasumber kita. Ya, Mbak Anin. Yeay. Baiklah, untuk podcast kali ini narsum kita adalah Kak Anin. Nama lengkapnya adalah Anindita Nuraina ya, betul ya? Sri Rahayu. Dari Divisi Underwriting Penjaminan. Jadi tentunya udah banyak pengalaman pastinya. Iya betul banget. Kak Anin ini mandiri banget loh Kak Yeni. Wow. Dia di ibu kota ini tuh Biasa. tinggalnya tuh secara mandiri nih, jauh dari keluarga, bener kan? Bener. Tetap bisa mandiri dan semangat untuk ngejalanin hari-harinya. Nah, menurut aku nih, itu tuh ngebuat aku tuh penasaran banget nih gimana cara Kak Anin tuh bisa how to be independent woman. Yuk kita cow. Ya, mari. Oke, masuk ke sesi pertanyaan. Boleh Kak Anin? Boleh. Oke. Jadi kan kadang banyak orang tuh salah mendefinisikan bagaimana seorang wanita tuh independen. Banyak yang berpendapat kalau wanita independen tuh wanita yang nggak butuh pria, atau wanita yang harus dituntut bisa melakukan semuanya dan segala halnya itu sendiri. Dan banyak juga pendapat-pendapat miring lainnya. Nah, menurut Kak Ani sendiri definisi independent woman tuh seperti apa sih? Menurut saya tuh independent woman itu bukan berarti egois atau melakukan segala sesuatunya sendiri ya. Kita tetap butuh bantuan dan pertolongan dari orang lain sebenarnya. Namun ada saatnya juga kita harus jadi pribadi yang mandiri. Nah, pribadi yang mandiri di sini bisa diartikan juga bertanggung jawab atas keputusan sudah kita ambil. Itu definisi independent woman menurut saya. Oh gitu, cukup singkat tapi bermakna luas ya kayak ini. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih punya mindset seperti itu? Karena kan di lingkungan kita juga ada berbagai hal ya. Ada yang seperti Kak Anin sendiri gitu, bisa terpisah ya. Ada juga yang dengan keluarganya nih. Kira-kira apa nih? Kebingungan apa nih, harus bersikap seperti apa sebagai independent woman seperti itu? Sebenarnya sih itu sejak dari saya lulus kuliah dan berangkat kerja ke Jakarta tuh mindset tuh udah mulai terbentuk sih gitu kan, gimana caranya harus bisa survive nih di Jakarta, gak ada keluarga loh. Oh gitu ya. Ya bener sih, tapi katakan karena jauh dari keluarga ya. Tapi masih dalam ranah society nih Kak. Jika udah berhasil membangun mindset kalau kita tuh bisa loh jadi independent woman, tapi kadang masih aja gak sih nemuin orang tuh yang kadang tuh nganggep remeh perempuan. Nah itu tuh bisa mendengar omongan orang kalau perempuan tuh gak bisa nih jadi pemimpin karena nanti takutnya tuh pakai hati ya. Jadi tuh kadang-kadang omongan orang tuh bisa mungkin ya cewek nih paling bawa perasaan kalau memimpin. Karena gak semua perempuan tuh padahal tuh punya mental yang baja kan untuk ngadepin hal-hal dan omongan orang kayak gitu. Nah menurut kalian sendiri apa sih yang harus dilakuin oleh kita nih untuk bangkit lagi saat kita lagi down karena omongan orang di luar sana? Kebetulan sejak saya pertama kali kerja hingga saat ini, saya tuh seringkali menjadi bagian dari divisi yang anggota timnya itu adalah kebanyakan laki-laki. Nah, namun di situ saya merasakan kesetaraan gender itu ada, di mana kita termasuk juga kesetaraan dalam berbagi peran dan tanggung jawab ya, tentunya sesuai dengan level dan jabatannya masing-masing. Jadi saya tuh sejauh ini nggak pernah ngerasain sih yang namanya ngedown gara-gara kita kayak diremehkan gitu. Karena sejauh ini tetap dianggapnya sama ya Kak? Iya, saya nggak pernah sih merasa kayak saya itu diremehkan sama lingkungan saya, mayoritas laki-laki gitu. Tapi kalau seandainya ada suatu kejadian yang nantinya mungkin di masa depan gitu, mungkin menurut Kak Anin gimana nih? Gimana ya, kalau saya sih mikirnya ya udah kita jalanin aja,
kerja gitu, ya maksudnya kerjaan sampai selesai gitu aja. Yang penting kita nggak missing Ngerugiin deadline orang. gitu. Dan mungkin nggak ngerugiin orang lain Iya. kali ya itu. Oke, lanjut lagi ya. Nih kalau perihal mengenai bagaimana cara membangun mindset menjadi independent woman tadi dalam kerjasama di dalam pekerjaan ya di tempat kerja Mbak Anin sekarang dengan tim itu kan mungkin kalau ada suatu persepsi di mana independen perempuan yang independen tuh susah diatur ya, ada selfish ya seperti itu itu kan membuat kita insecure ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perempuan independen ini ngasih penjelasan ke mereka sendiri gitu, meyakinkan. Sebetulnya sih Bu, menurut saya itu tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata ya. Kita cukup buktiin aja kalau kita tuh bisa kerjasama, terus bisa mau berbagi peran dan tanggung jawab juga. Dan nanti dengan sendirinya itu pasti akan terbentuk sih dalam tim gitu, bahwa oh dia tuh anaknya nggak selfish, dia nggak egois. Jadi cukup dengan seperti itu aja Iya. ya. Oke. Mungkin dari Iya sih, Adek Casna gimana? mungkin mau ngelanjutin kali ya. Kalau ngomongin soal independen tuh kan identiknya sama to the point kali ya. Maksudnya to the point tuh bisa mengekspresikan apa yang kita mau nih. Jadi kayak nggak ngulur-ngulur waktu dalam kerjaan. Nah sayangnya tuh kita tuh masih hidup di lingkungan yang nganggep tuh kalau perempuan yang to the point itu tuh bossy gitu, suka ngemimpin dan suka ngatur-ngatur, atau bisa aja kita tuh dibilang terlalu agresif, sehingga bisa ngebuat rekan kerja kita tuh kadang nggak nyaman. Tapi di sisi lain tuh kita mengerjakan segala sesuatu, apabila kita ngerjain segala sesuatunya terlalu santai, kita tuh akan muncul stigmanya, wah iyalah pasti ini mudian nih, jelek makanya nggak aktif, emang ya kalau perempuan tuh kerja itu mudian banget. Nah kasus seperti ini nih kadang tuh ngebuat perempuan tuh jadi serba salah nggak sih, dan nggak bisa ngekspresin apa yang kita mau gitu. Nah gimana sih Kak cara Kak Anin mengatasi hal tersebut nih kalau misalnya Kak Anin mengalami hal itu? Sebenarnya kalau mengenai perempuan, stigma perempuan cenderung moody itu tergantung gimana ya kita menyikapinya gitu. Kalau saya tuh cenderung apapun kondisinya tuh kita nggak usah tunjukin ke orang lain kalau kita misalnya moodnya lagi nggak enak. Kalau saya mencoba untuk profesional aja sih di pekerjaan, apapun kondisinya, mau lagi enak atau nggak enak, yang penting pekerjaannya harus selesai. Oke, ini yang mau dilanjut nanya boleh ya? Boleh. Silakan, Oke. Kak. Misalkan lingkungan atau atasan ya dalam kondisi tidak menghargai kita sebagai dalam pekerjaan ya, sebagai perempuan yang independen ini. Ini apa yang harus kita lakukan nih untuk menunjukkan bahwa kita kuat dan kita tetap bisa produktif kerja dengan produktif dengan baik. Sejauh ini sih saya belum pernah mengalami kondisi seperti itu ya Bu ya. Balik lagi, sejak saya pertama kali kerja hingga saat ini, saya tuh memang sering jadi bagian dari tim yang anggotanya tuh mayoritas laki-laki. Tapi di situ saya merasakan kesetaraan gender itu ada gitu. Jadi saya nggak pernah merasa dilecehkan atau didiskriminasi. Jadi menurut saya, dan kebetulan di divisi saya yang sekarang ini juga kita terbuka untuk bisa diskusi tentang pekerjaan, tentang load. Jadi ya alhamdulillah sih bisa open minded semuanya. Oke. Ya benar juga sih, karena kepala divisinya juga membantu ya. Harus seperti itu, kepala divisi yang baik. Iya betul. Lanjut kali ya. Silakan. Saya mau nanya ya kayak ini ya. Iya deh, Casna. Mungkin ada pandangan kalau di mana perempuan tuh cenderung impulsif ya. Maksudnya di sini tuh impulsif tuh bisa kayak beli apa-apanya sendiri. Nah tapi tuh emang keadaannya tuh banyak yang seperti itu ya. Nah gimana sih menurut Kak Nin, gimana caranya untuk mengatur keuangan dan bisa menghilangkan sifat impulsif atau konsumtif gitu sih Kak? Sebenarnya nggak mau munafik juga ya, perempuan tuh emang cenderung impulsifnya iya sih. Apalagi tergoda diskon gitu kan. Padahal diskonnya dinaikin dulu harganya, harus turunin. Nah, cuman kalau saya tuh beberapa tahun terakhir ini tuh udah mulai bikin kayak budget bulanan dan budget tahunan sendiri untuk saya gitu. Ya meskipun kadang-kadang juga suka lewat sedikit sih dari budget, tapi dari situ tuh saya berusaha untuk ngatur prioritas apa-apa yang perlu dibeli di bulan ini. Terus nanti kalau ada wishlist lagi ya di bulan berikutnya atau di 2 bulan lagi. Jadi patut dicontoh seperti itu, Casna. Tapi apa mungkin ada persentase kayak misalnya ini saving nih, terus untuk transportasi atau untuk akomodasi gitu ada nggak Kak selama ini? Menurut aku tuh kalau Atau persentase tuh balik lagi ke masing-masing orang pasti punya proporsi yang berbeda ya. Kayak Bu Yeni sama saya pasti beda proporsinya. Saya sama Casna juga pasti berbeda. Kalau Kak Anin sendiri pakai persentase atau pakai feeling aja? Aku udah coba untuk pakai persentase sih sekarang. Soalnya udah mulai nyicil. Udah mulai banyak cicilan ya? Iya bener sih, bener.
Gantian dong, boleh? Iya boleh Nah, silakan udah. Kak Yeni, maaf ya. Soalnya asik nih ngomong sama Kak Anin ini, banyak pengalamannya. Oke nih, saya mau tanya kan kadang kita jadi apa ya, pusat perhatian nih, apalagi kalau kita mengeluarkan ide yang beda dan yang brilian gitu. Kemudian leadership kita lagi keluar gitu misalnya ya. Nah seperti itu kan kadang banyak yang nggak suka ya, maksudnya pandangannya nggak terlalu positif semua. Nah kira-kira cara kita untuk menghadapi masalah seperti itu gimana nih Kak Anin? Sebenarnya sih kalau saya pribadi berpikirnya adalah kita nggak bisa maksa orang lain untuk suka sama kita atau setuju sama pendapat kita. Heeh. Nah dalam hal ini tuh kebetulan kalau di divisi saya tuh balik lagi orang-orangnya semua bisa open minded, bisa terbuka untuk diskusi dan saran dan pendapat kita juga didengar. Jadi itu ya buat saya cukup baik sih gitu loh. Juga ada demokratisnya ya di Iya. dalam divisi itu. Jadi kayak ngedukung Kak Anin juga ya, juga untuk berkembang juga mungkin ya kayak ini ya. Iya, mungkin untuk ya udah saya lanjut boleh nggak kayak ini? Silakan. Mau beralih nih ke soal work life. Jadi aku mau nanya tentang pendapat Kak Anin kalau perempuan yang memiliki ambisi yang berlebihan, yang membuat kayak perempuan lain itu sebagai rivalnya nih. Dia ngerasa kalau setiap wanita, dan mungkin Kak Anin sendiri itu adalah wanita yang paling independen nih. Padahal setiap wanita itu berhak untuk mendapatkan gelar tersebut dan memiliki kesamaan yang setara ya. Nah, gimana sih cara kita tuh untuk menghadapi orang-orang seperti ini yang menganggap wanita sama wanita itu sebagai rivalnya? Sebetulnya bersaing itu merupakan hal yang wajar ya dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari pun juga persaingan itu pasti ada. Tapi yang paling penting di sini adalah bersaing secara sehat, tetap harus ada toleransi dan tetap saling support juga satu sama lain. Sejauh ini sih saya belum pernah menemukan ya teman perempuan yang bersaingnya nggak sehat. Gitu ya. Oke, gantian saya. Ini jadi rebutan soalnya, saking asiknya ngobrol. Oke, gimana sih caranya nih Kak Anin untuk mengedukasi dengan benar para generasi penerus ya, terutama perempuan di luar sana yang pemirsa sekalian yang lagi dengar ini, bagaimana kita memberitahu kepada ya anak perempuan maupun yang sedang mencoba berkarir bahwa mereka tuh bisa mengekspresikan apa yang mereka pemikiran segala macam, bercita-cita tinggi tanpa melihat gender atau patriarki seperti itu. Mungkin untuk adik-adik kita yang masih sekolah bisa dimulai dengan menceritakan tentang tokoh-tokoh wanita yang berhasil jadi pemimpin. Misalnya Ibu Kartini, terus Ibu Sri Mulyani, atau Hillary Clinton. Dari situ kan akan timbul motivasi buat adik-adik kita bahwa perempuan juga bisa loh jadi pemimpin, perempuan nggak selamanya bergantung sama laki-laki. Iya, betul banget. Nah dari situ kan sehingga akan muncul motivasi buat mereka untuk bermimpi dan berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Setuju. Karena sebenarnya perempuan pun nggak kalah ya jika untuk memimpin segala sesuatunya, betul kan ini ya. Contohnya Kak Anin ini. PI sendiri juga sudah banyak kan ada kepala divisi yang perempuan-perempuan. Menteri Keuangan juga pastinya. Atau Kak Anin mau lanjut jadi kepala divisi? Kita usulkan nanti, oke. Menggeser kepala divisi sekarang. Iya, bagus banget nih. Tapi ternyata nggak sadar ya kayak ini udah di ujung acara banget gimana nih. Udah berapa? Saking asiknya ya bicara tentang independent woman ya di Hari Kartini. Tapi mungkin bisa mau nanya tentang closing statement kali ya. Nah, apakah Kak Anin tuh punya pesan atau message buat para wanita dengan berbagai profesi, baik wanita karir atau ibu rumah tangga yang sedang menjalankan kedua-duanya nih? Kalau menurut saya sih perempuan itu either dia ibu rumah tangga, wanita karir, atau working mom ya tetap harus punya value buat diri dia sendiri, keluarga, ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, setuju banget. Setuju nggak nih kayak gini? Kayak ini yang berpengalaman banyak Wah, saya ikut setuju aja. Karena semua setuju aja. Betul, karena saya sepakat lah yang diucapkan Kak Anin ya. Sudah terbukti ya gitu. Udah terbukti ya, Bu? Iya, oke. Nah, sebelum kita pamit nih mau ucapin terima kasih banyak nih ya sama Kak Anin untuk kehadiran, untuk sharingnya terhadap pengalaman jadi independent woman ya, jauh dari keluarga, kemudian bisa mandiri ya, semangat menjalani hidup ya, berkembang di karirnya dengan baik. Iya. Tapi nggak kerasa juga sih aku sebagai MC aja tuh kayak ngedapetin banyak insight sih tentang bagaimana cara untuk menjadi independent woman ini.
Terima Ya. kasih juga Jasna, Bu Yeni. Iya, Makasih Kak. Iya. Nah, aku berharap nih di podcast kali ini tuh bisa bermanfaat ya buat para pemirsa yang setia mendengar selama 2 episode ini. Semoga siapapun yang ngedenger tuh bisa ngerti nih definisi dari independent woman sesungguhnya, khususnya untuk para perempuan di luar sana. Terima kasih untuk para perempuan yang sudah bertahan sejauh ini, dan terima kasih juga sudah menjadi versi terbaik perempuan dari diri kalian masing-masing. Setuju banget. Semoga para pendengar juga bisa banyak belajar gimana caranya berprinsip dan berpendirian, dan pastinya how to be independent woman kayak judul dari podcast sekarang ini, ataupun yang sedang perempuan di sana, di luar sana yang sedang mengejar cita-cita, percayalah guys bahwa usaha kalian tidak akan sia-sia. Semangat terus ya. Iya, semangat dong. Ya udah deh kalau gitu, aku Jasna. Dan aku Yeni Pamit undur suara. See you para pendengar.